Selamat datang di Opama, obrolan pemuda mahasiswa. Bersama gue Aldi Alvenedir dan gue Almun Bais. Asik. Gimana Is kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Kalau lu sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, gue juga baik Is. Oh ya, gue juga seneng sih akhirnya lu bisa datang ke sini. Iya, karena gue gak ada temen aja gitu di Kuningan, jadi gue kesini nyamperin Iya, temen gue. karena kan di IPM kan rata-rata mahasiswa yang di Kuningan udah pada mulai offline ya di kampus-kampus yang ada di Iya benar. Kalau di kampus gue belum offline tapi gue udah kesini. Tapi karena lu datang ke sini karena emang bosan aja di Kuningan, gak ada temen. Akhirnya lu kesini main. Tapi gue seneng sih akhirnya bisa main sama lu. Oke. Oh ya, buat informasi juga kalau ini merupakan program pertama juga dari PPMK. Iya, jadi ini adalah wadah untuk berdiskusi tentang remaja. Betul. Iya. Makanya kita buat semacam talk show yang dimana kita akan berdiskusi, mengobrol seputar keluh kesah remaja. Iya, di zaman sekarang. Oke. Dan tentunya kita di sini bakal diskusi mengenai tema apa? Tema kita pada talk show kali ini yaitu kenakalan remaja di masa sekarang. Yoi, dan kita tidak hanya berdua saja. Dan kita juga ada bintang tamunya. Yoi, tapi sebelum kita mendatangkan bintang tamunya, kita membacakan sebuah informasi berita terbaru tentang kenakalan remaja. Berita yang pertama itu dari kompas.com. Jumlah remaja perempuan terlibat keributan di Jaksel, berawal berebut cowok hingga tabrak polisi. Oke, menurut lu gimana sih tanggapan lu tentang cewek-cewek yang berebut tentang cowok terus hingga tabrak polisi tuh kayak gimana tuh? Nggak tahu juga sih, tapi menurut gue ya kayak kalau misalkan soalnya begituan tuh alay gak sih? Kayak kenapa harus sampai berebutan begitu? Kan cowok nggak cuma satu doang kalau di dunia ya kan? Iya, banyak banget ya. Tapi nggak perlu direbutin gak sih sampai menabrak polisi? Aduh, soalnya itu kan karena keributannya itu akhirnya kan polisi kan mungkin untuk mencoba melerai. Iya, melerai. Tapi saking ributnya akhirnya polisi aja tuh sampai kena tabrak. Iya. Ya kalau menurut gue sih itu salah satu keresahan di masyarakat ya yang harus dihindarkan itu gitu. Itu malah justru menjadi meresahkan untuk masyarakat juga ya. Betul. Berita selanjutnya yaitu terjadi lagi. Remaja tewas diduga akibat menghadang truk di kota Tangerang. Waduh, ini nih yang lagi viral nih yang dia mau ngehentiin truk ikut, tapi dia langsung ke tengah, jadi kayak langsung dia ke tengah langsung berhenti kayak gitu. Menurut gue ini kayak untuk konten gak sih, yang konten-konten bocah-bocah TikTok zaman sekarang gak sih? Iya, itu lagi viral juga sih di TikTok ya, karena mereka pengen ngetren aja itu, pengen biar lihat gaya. Tapi menurut gue sih itu ini kan kasus yang begini kan udah dari lama ya, udah dari dulu gitu. Benar-benar. Karena buat gue sih ini terlalu terlalu berlebihan gak sih kayak buat konten? Kayak kenapa harus dengan mengetingkan truk kan kalau misalnya ya oke lah kalau misalnya emang gak ada ongkos kan kita di zaman sekarang kan udah ada alat komunikasi itu handphone, ada WA kan kita bisa minta bantuan ke teman atau ke orang tua ya kan. Kenapa harus minta menghentikan truk, apalagi dia ya minimal kalau misalnya pengen numpang buat pulang minimal dengan cara yang sopan aja ya, kayak berarti kayak melambaikan tangan kayak itu nggak perlu kita langsung ke tengah gitu kan, sangat membahayakan nyawa dia dan juga supir. Akhirnya yang disalahkan siapa? Supir. Karena ini emang bocah-bocah TikTok zaman sekarang tuh memang di luar batas ya. Dia lebih mementingkan konten daripada moral dan juga keselamatan. Iya, betul sekali. Berita selanjutnya yaitu tawuran di Flyover Kampung Melayu untuk konten live IG. Polisi, mereka mau menonjolkan diri. Nah, ini sama aja kayak tadi sih. Sama aja kayak mementingkan konten daripada kayak lebih gengsi nggak sih? Tawuran, ayo tawuran biar kita terlihat keren gitu. Mungkin kayak gitu ya tujuannya. Tapi gue nggak tahu sih sampai sekarang tujuan dari tawuran itu. Tapi lu pernah ikut tawuran? Nggak pernah. Kalau lu pernah? Gue pernah tawuran juga itu waktu kecil sih, waktu lagi tawuran sama adik gue. soal berbuatan makanan. Tawuran itu gue tawuran sama adik gue cewek. Aduh. Kalau beneran emang ini tawuran di tempat di mana tempatnya yang tempat umum itu menurut gue itu merugikan masyarakat juga nggak sih? Iya sih. Ada orang yang misalnya di jalan itu kan, misalnya di jalan ada orang yang lagi pengen kerja, buru-buru pengen pulang. Jadi kayak menghadang gitu nggak sih? Jadi menghadang kan jadi sangat meresahkan. Apalagi kalau tawuran itu kan bisa sampai ada yang ada orang yang jadi kena bacokan segala macam gitu, akhirnya kena korban, bahkan sampai ada yang meninggal. Apalagi sekarang di berita ini sampai di live IG. Gue kayak biar apa anjir? Kayak biar apa sih ya? Kalau misalnya pengen terkenal setidaknya punya etis lah, jadi YouTuber lah ya. Ya begitulah remaja-remaja saat ini. Kita harus bisa mencoba untuk merubah mindset mungkin biar mindset bisa anak muda sekarang supaya tidak melakukan hal-hal di luar dugaan dan juga di luar moral. Nah, justru itu di sini kita akan mengundang tamu dan kita bakal ngebahas seluk-beluk tentang seputar kenakalan remaja supaya kita bisa tahu nih apa yang terjadi saat remaja saat ini. Oh iya benar. Mungkin kita langsung panggil aja bintang tamu kita. Oke, itu
Apais dan juga Bang Gibran. Oke. Nah itu langsung aja Bang Pais dan Bang Gibran. Oke, kita sudah kedatangan bintang tamu kita kali ini. Dan ini bintang pertama kita di episode pertama Opama. Iya benar. Di sini ada siapa? Ada Apais. Pais dan Bang Gibran. Pais gimana nih kabarnya? Gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kesibukannya sekarang ngapain lu? Gua kuliah. Oh ya buat teman-teman yang nggak tahu, Bang Pais ini merupakan salah satu ketua umum PDI. Di PPM Kak. Iya. Jadi ini orangnya, sosok orangnya nih seperti ini. Dan satunya ada Bang Gibran. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Jadi sini karena kita sedang pengen ngebahas diskusi soal kenakalan remaja. Mungkin kita ngebahas dulu nih, remaja menurut kalian tuh apa sih definisinya? Mungkin dari Bang Gibran dulu. Oh, kalau dari gue ya, kalau remaja sih, kalau menurut gue kayaknya sekelompok orang ya yang nggak bisa dianggap terlalu muda juga, karena pikirannya udah mulai matang, tapi nggak bisa dianggap terlalu dewasa juga karena masih masa peralihan gitu. Jadi kadang gue nganggapnya sih sebagai orang lagi cari jati diri gitu. Iya. Remaja tuh. Kalau menurut Apais gimana? Kalau remaja itu? Ya menurut gua remaja itu tingkatan usia pola pikir. Kalau ada namanya anak-anak, remaja, pemuda nggak sih? Terus dewasa. Kalau menurut gua sendiri remaja itu tingkatan di mana ya tadi nggak jauh beda ya. Tingkatan peralihan dibilang dewasa belum, dibilang anak-anak juga udah lewat gitu. Jadi pikirannya tuh masih ke kanak-kanakan tapi udah orientasinya ke hal-hal yang emang udah naik tingkat gitu. Entah itu ke tingkat yang lebih keren lah, kayak mulai ke dewasa cuman juga belum di tingkat itu gitu. Oh iya, oke. Nah, lu sebagai alumni pesantren nih, sudut pandang lu nih tentang remaja tuh kayak gimana sih? Kalau menurut gue ya remaja tuh ya di atas 18, di bawah di bawah 18, di atas 12 yang udah akil balik lah. Oh iya. Ya kayak gitu. Iya, menurut gue juga sama sih, kayak remaja tuh kayak yang bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk sih, kayak gitu. Nah, kita langsung masuk aja nih kenakalan remaja. Mungkin sebelum kita masuk nih kejadian-kejadian saat ini tuh ada nggak sih teman-teman kayak cerita kenakalan remaja kalian itu? Ya mungkin ya menurut kalian tuh lebih kayak wah anjing gue dulu pernah kayak gini nih, nakal nih gue. Pernah nggak nih Bang Gibran? Kalau masalah kenakalan semua pasti ada lah ya. Pasti ada. Cuman kalau kenakalan remaja di zaman gue mungkin dulu karena belum ada influence yang gede dari media sosial ya. Jadi paling kenakalan remaja gue mungkin dulu ya main warnet dulu zaman-zaman. Dulu kan zaman-zaman yang main warnet banget kan. Gue mungkin remaja ya berarti tahun sekitar 2015-2016 tuh udah warnet banget kan orientasinya. Jadi kayak ya kecil-kecil lah, kayak nyisihin jajan. Cuman emang kadang bukan lebih ke materi gitu ya, tapi ke waktu. Gue dulu mungkin nakalnya kurang ngatur waktu. Kadang main warnet seharian gitu. Semalaman paket malam gitu. Nanti pulang-pulang diomelin, ujung-ujungnya pulang lagi gitu doang. Kayak kelihatan banget sini kayak pro player PB ya. Parah. Nah, kalau Bapak Ais gimana dulu? Dulu gue kan sempet di boarding school ya, semi pesantren gitu. Terus juga ya kayaknya kenakalan remaja sekarang sama dulu itu beda banget gitu. Walaupun mungkin jangka waktunya nggak terlalu lama, tapi ya kita ngelihat signifikan banget kan. Karena sekarang itu namanya ngerokok, terus ngelawan orang tua, seks bebas sekalipun itu di remaja zaman sekarang tuh udah nggak aneh banget. Ya dulu mungkin juga nggak aneh, cuman sekarang tuh lebih dibangga-banggakan gitu. Oh iya benar. Nah dulu kenakalan yang ya pernah gue alami dan mungkin lingkungan gue tuh yang namanya nakal tuh udah kayak ngebangga-banggain kalau udah ngerokok, terus udah bisa kabur atau kayak apa sih, terus
pas gua tuh udah mulai ngerasa bangga gitu loh kalau orang-orang yang broken home gitu loh. Nah itu kayak apa-apa tuh mengatasnamakan masalah keluarga, kecewa gara-gara keluarga, terus ngapain gitu. Aneh ya kalau keluarga harmoni jadi. Kayak lu keluarga lu cemara nih, bukan teman gua. Apa anjing kayak gitu. Aduh. Jadi lebih ke udah mulai pada bangga pemberontakan lah gitu. Maksudnya ngeberontak sama orang-orang di sekitar gitu. Nah kayak gitu aja sih. Lalu gimana Is? Kalau gue sendiri kan gue dulu di pesantren, paling kenakalan gue tuh nggak jauh-jauh sih, paling cabut dari pesantren buat kayak tadi Bang Gibran buat main warnet atau main PS, terus cabut dari kelas tidur di asrama, ya nggak jauh-jauh dari situ paling. Proper sakit ya. Iya bener sakit. Kalau gue sama kayak Bang Gibran sih. Gue saking seringnya main warnet nih. Ketika lagi bulan Ramadan, gue kan sering ikutan ini ya. Apa sih yang sahur-sahur tuh? Apa namanya? Yang suka bangun sahur kan. Nah, gue ikutan kan. Nah, gue habis taraweh, gue ikut kumpul. Nah, orang-orang kalau kumpul tuh pasti pada di masjid kan. Lagi ngaji, proja. Gue enggak, tapi gue ke warnet sampai subuh itu. Itikaf di warnet. Jadi gue sambil main PB nih sambil zikir gue. Subhanallah. Shoot kill. Astagfirullah. Tapi ke situ kita bakal masuk nih kayak ada apa aja sih kenakalan remaja di saat ini gitu. Gimana menurut kalian? Ke gue dulu kali ya. Kenakalan remaja saat ini mungkin karena gue kan tumbuh di dua masa berarti kan. Di masa dimana awal-awal media sosial belum se-booming itu dan masa ketika media sosial booming seperti sekarang gitu. Sudah mulai ya ibaratnya sekarang udah kehidupan nggak primer juga, cuman media sosial udah mulai nyenggol ke situ kan. Karena ya kita nggak bisa mungkiri gadget, HP kita segala macam udah jadi kebutuhan primer sekarang. Betul. Nah, kalau yang gue lihat kenakalan remaja sekarang mungkin lebih ke menganggap media sosial tuh sebagai dunia nyata sih ya. Jadi kayak pandangan mereka tuh masih kabur. Jadi nggak bisa ngebedain mana dunia nyata, mana media sosial yang cuman ya udah media sosial aja, cuman tempat nongolin wajah, nongolin media doang. Mereka nganggap media sosial sebagai dunia nyata. Jadi yang gue lihat tuh karena kenakalan remaja itu yang sering gue lihat justru bukan di dunia nyatanya, tapi gue lebih sering lihat tuh di platform media sosial. Kayak ya kita lihat yang kemarin kan viral bocah menghadang truk, terus dengan banyak lainnya. Udah mulai banyak yang harusnya di norma sosial kita ini kayak ini nggak benar, tapi mereka menunjukkan itu di media sosial, di dunia nyatanya enggak. Benar. Jadi kayak mencari validasi sih menurut gue. Sekarang tuh kayak tadi emang namanya remaja cari jati diri. Kalau menurut Pais gimana nih kenakalan remaja di zaman sekarang tuh kayak gimana? Oke, menurut gua sih ya karena sekarang kan emang digitalisasi banget kan. Apalagi namanya sosial media, terus juga gadget dan sebagainya tuh bener-bener gue nggak menyalahkan, tapi emang itu berpengaruh besar kan. Pertama dari sosial media itu sekarang jangankan remaja kan, anak kecil aja itu yang namanya buka platform kayak medsos gitu, yang video-video gitu, TikTok lah katakanlah, dan game online pun udah betul-betul mereka tuh udah sering lah gitu. Bahkan mereka sampai ngerelain nggak main secara langsung, secara nyata. Mereka banyak main HP lah gitu di rumah, sampai kan banyak tuh orang tua main lah gitu. Dulu kan bocah yang sering main, pulang kamu main mulu. Sekarang main kamu di rumah terus gara-gara HP kan. Itu gara-gara itu juga, terus juga gara-gara kebanyakan mantengin sosial media sama tadi kayak Gibran bilang. Jadi tuh kayak sosial media tuh kayak barometer kehidupan gitu. Padahal kan kalau emang mereka terus mereka sadar, mungkin itu juga ya nanti kekurangan dibahas. Jadi gara-gara itulah, jadi gara-gara mereka tuh menjadikan media sosial kayak YouTube, konten kreator yang katakanlah mulai kayak cari jati diri, kayak orang-orang influencer yang bertingkah bebas. Itu kan sebetulnya
di apa ya, si konten kreator itu dimaksudkan untuk teman-teman atau orang-orang yang lebih usianya lebih di atas mereka gitu, katakanlah untuk 20 tahun ke atas, tapi dikonsumsi untuk teman-teman remaja yang nggak sedikit menganggap bahwa oh ini bener nih, ini gue banget gitu, gue perlu nih kayak gini, relate gitu kan, apalagi relate banget nih gue gitu. Nah itu kayak kenakalan remaja yang emang apa ya, udah sering kita lihat lah di entah itu di sosial media, di kehidupan nyata, yang di teman-teman mungkin di lingkungan dan di jalanan sekalipun gitu. Kayak misalnya bikin konten kayak kemarin tuh yang tadi sempat dibahas tuh, yang ngadangin truk. Iya. Itu tuh sebetulnya mereka tuh bangga bikin konten kayak gitu. Iya. Kenapa bangga? Karena udah banyak konten-konten seperti itu sebelumnya gitu. Karena pengen ikut-ikutan, akhirnya mereka ya apa ya, terdorong ketika udah terlaksana dan kontennya kelihatan bagus, ekstrim banget, akhirnya mereka bangga gitu. Itulah kenakalan remaja tuh awalnya gara-gara kebanyakan niatnya mungkin nyari hiburan, tapi jadi lupa diri gitu loh, lupa nge-hiring gitu. Tapi bener sih, emang sekarang di zaman sekarang ini dimana di modern sosial media itu jadi satu faktor utama ya yang jadikan kenakalan remaja saat ini. Apalagi bahkan karena sosial media bukan remaja saja, bahkan anak kecil pun jadi kena juga. Betul. Sampai ada anak kecil yang melakukan kayak seks bebas. Ada itu. Iya. Masalah kecil aja saya pernah lihat nih, waktu ada anak kecil nih, anak SD gitu, dia pacaran gitu. Ya kalau misalnya dulu juga masih ada kan SD pacaran, cuman dia pacaran zaman sekarang anak SD tuh kayak beda sama yang dulu. Mereka gitu ya, kalau misalnya lagi pacaran cewek sama cowok, dulu kan kalau misalnya lagi pacaran pasti kan mungkin kita manggil ke cewek sayang atau nggak bebek. Nah kalau dia manggilnya ayah bunda gitu. Gue pernah lihat kan chattingannya gitu. Jadi chattingannya tuh si cowoknya ngechat ke ceweknya, bunda doain ya besok ayah mau ini main kelereng. Enggak ulangan matematika. Enggak, doain ya besok ayah mau ngapain? Ya pokoknya doain ayah ya besok ayah mau ngapain? Doain ayah besok mau disunat. Padahal dulu kalau pas zaman SD mah kita ditakut-takutin megang cewek hamil. Iya. Megang cewek hamil. Sekarang tuh kayak bangga banget, apalagi sekarang tuh kalau misalnya megang cewek nggak pacaran tuh kayak orang nggak laku lah, nolep lah dan sebagainya gitu. Sekarang tuh kembali. Mungkin kita melakukan hal positif ya. Tapi ya kayak waktu sekarang yang lagi viral tuh, yang di Jalan Sudirman tuh yang diwawancara anak kecil tuh. Itu kan contoh kecilnya juga ya tuh ya, kenakalan. Kalau itu termasuk kenakalan remaja nggak sih? Padahal dulu nggak ada loh kayak anak kecil kayak gitu. Umur di usia itu udah pacaran aneh banget itu. Iya. Kalau pacaran kan kayak emang dari dulu kan udah ada, cuman emang nggak terekspos aja. Cuman kalau dilihat-lihat emang kayak itu sih, maksudnya jadi sebuah barometer tadi, bener kayak kata Pais, mungkin karena pengaruh media sosial juga kali. Dia mungkin melihat orang-orang yang lebih tua. Bagi di TikTok kan banyak tuh video-video yang menampilkan couple goals, biasanya kan pasangan-pasangan idaman. Mungkin dia atau enggak tips and trick deketin cewek, PDKT lawan jenis lah. Nah, mungkin dia terinfluence dari situ, pokoknya tertarik buat ngelakuin hal tersebut, akhirnya dia tiru gitu. Nah, terus ya cuman begitu, pada akhirnya ya karena termakan konten itu, ujung-ujungnya kita mungkin melihatnya memang ya udah selama dia tidak melakukan hal-hal di luar norma yang disepakati sih, kalau gue fine aja. Cuman kalau gue mungkin ada saran, mungkin lebih baik jika ada hal yang lebih baik untuk dilakukan gitu, selain ngikutin konten dan tren dari TikTok ataupun hal medsos lainnya gitu. Tapi menurut gue juga emang faktor selain sosial media juga sinetron juga sangat berpengaruh nggak sih? Apalagi sinetron zaman sekarang yang gue lihat anak sekolah semua. Iya, sekarang tuh ada kan yang sinetron anak SMP gitu. Ya kan, gue sih mending ajab sekalian. daripada begitu. Gue lebih mendukung ajab sih daripada, walaupun sama-sama nggak jelas, tapi ya kalau buat edukasi, nggak edukasi juga sih, cuman ya udahlah, ngapain sih gitu kan. Kalau kita melihat nih kenakalan anak zaman sekarang tuh, gimana sih solusi kita untuk meminimalisir kenakalan anak zaman sekarang gitu? Menurut apa sih gimana? Kalau menurut gue, pertama sih dikasih tahu dulu ya, maksudnya mungkin kalau ngomongin kesadaran diri ya balik lagi ke diri sendiri kan.
apapun itu caranya, mau kita ngomong A B sampai Z, kalau emang si orang itu menutup diri kah atau kurang nerima, tetap kan. Iya. Jadi tapi seenggaknya kita ada usaha gitu loh. Kayak contohnya tadi, gue agak resah sih sama konten-konten yang kayak di jalan-jalan Sudirman itu loh, yang pacaran nggak atau suka nggak, coba tembak. Itu konten-konten kayak gitu tuh pertama tuh cuma satu kan, tapi akhirnya karena mungkin ratingnya bagus atau reaksinya yang banyak. Ya banyak. Akhirnya banyak tuh yang konten kayak gitu. Akhirnya kejadian-kejadian seperti itu yang tadinya hanya konten, cuman buat konten, akhirnya dinormalisasi. Dinormalisasi. Nah, terus ketika sudah dinormalisasi, akhirnya timbul perspektif di masyarakat itu kalau kalau kayak gitu tuh udah nggak apa-apa, biasa aja, cuma lucu-lucuan doang. Pun kalau emang dilakuin secara kejadian secara real gitu, ya udah nggak apa-apa gitu, walaupun padahal mereka juga tahu pasti jadi bahan cemoohan, cuman ya udah sih nggak apa-apa, banyak juga teman-teman kayak gitu, orang-orang kayak gitu, apalagi tuh di Jakarta gitu. Iya, benar-benar. Pasti semua orang tahu lah konten-konten kayak gitu, kelihatan banget kan stasiun MRT di mana sih yang ada selain di Jakarta, cuma Jakarta doang kan. Iya, betul. Gitu. Jalan-jalan bagus gitu di mana? Iya, di mana? Yang sering tempat orang ngumpul di mana? Kita juga perlu bukan cuman nyalahin ke si pribadi, si penerima konten, si pembuat konten pun sebetulnya harus banget sih, selain untuk ngejar rating atau ngasih konten-konten seperti itu, atau yang tadi bilang Gibran couple goals gitu, ya boleh lah gitu. Kita mungkin yang si konten kreator yang mesra-mesraan itu mungkin tujuannya bukan ke anak remaja, tapi kan yang namanya sosial media nggak ada batasan gitu. Betul. Nah di situ juga perlu edukasi gitu, selain konten, maksudnya selain di samping konten seperti itu, mereka juga kasih edukasi lah seperti apa gitu. Karena nggak rugi sama sekali ngasih pembahasan seperti itu di 1 kali atau 2 kali konten-konten di selingan lah gitu. Benar. Kalau menurut gua benar sih kata Pak Ais tadi, yang paling utama tuh sebenarnya kontrol diri ya, kontrol diri sendiri ya. Gimana sih penerima konten itu buat mengolah itu tuh gimana, cuman kesadaran diri itu kan subjektif sih sifatnya dari si diri itu sendiri. Cuman kalau dari gua mungkin melihat konten-konten ini bener mungkin dari pembuat kontennya dulu pertama ya. Gua ingin, maksudnya kalau di Instagram ada sebuah fitur di mana orang tuh bisa nutup akunnya tuh buat orang-orang di bawah 17 tahun. Oh iya, benar. Ada kayak gitu. Dan itu gua pernah nemu beberapa influencer yang kayak gitu, karena emang dia sadar diri kontennya tuh nggak cocok untuk dilihat orang di bawah 17 tahun. Memang umur itu kan cuma angka ya, kedewasaan kan tergantung diri sendiri, cuman setidaknya meminimalisir gitu kan. Nah, gue berharap di media sosial yang booming seperti kayak TikTok, Twitter pun kan sekarang juga ada batasan ketat kan. Umur itu di bawah 17 tuh emang nggak bisa buka akun kalau nggak salah. Nah, terus ya pokoknya seperti TikTok lah yang sekarang mudah diakses oleh siapa aja tuh, gue berharap ada pengaturan ketat juga untuk masalah umur ini. Karena ya biar konten-konten yang ditampilkan juga sesuai gitu sama algoritmanya. Kalau nggak salah juga kemarin Instagram gue juga itu sih ditanyain lagi umurnya berapa. Oh iya. Ditanyain lagi. Karena kan nggak nyantumin tanggal lahir kan. Terus ditanyain, disuruh isi. Ditagi, disuruh isi. Kata gue sebenarnya bagus sih kalau kayak gini kan, jadi kayak menyesuaikan konten apa yang akan ditampilkan. Iya. Nggak sepenuhnya, tapi gue juga nggak menyalahkan sepenuhnya pembuat konten, karena ya emang tugas mereka, kehidupan mereka adalah konten creator. Kita nggak bisa ngelarang orang. Cuman mungkin wadah antara si pembuat konten dan si penerima konten ini yang mungkin bisa diatur. Dimana algoritma disesuaikan dengan kedewasaan si penerima konten, dan si pembuat konten pun akhirnya bisa bebas juga untuk membuat kontennya kan, tanpa harus ada justifikasi gitu. Ya mungkin seperti itu teman-teman.
di episode pertama kali ini seputar tema kenakalan remaja. Semoga dengan adanya diskusi seperti ini bisa memperluas mindset kita supaya kita bisa tahu remaja di Indonesia sekarang seperti ini gitu. Dan kita bisa mengatasinya bareng-bareng. Nah, jadi ya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Faiz dan Bang Gibran yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di talk show Opama pertama ini. Anjay. Terima kasih Bang atas waktunya, terima kasih. Iya. Siap. Iya, nanti untuk masalah ini biaya ke dia. Oke, terima kasih kepada teman-teman dan bintang tamu, dan sekali lagi jangan lupa subscribe dan share video ini. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. Bersama gua Aldi Dan gua Alman Bais. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.